Jika suatu negara ingin menjadi anggota Bank Dunia, maka negara tersebut harus menjadi anggota IMF terlebih dahulu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, sekilas terlihat sama, karena keduanya adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya. Namun tahukah bahwa ternyata kedua organisasi tersebut berbeda? Simak perbedaannya berikut ini. 1. Tujuan. IMF adalah lembaga yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Hal ini termasuk memberikan saran dan dukungan kepada negara anggota untuk membangun dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan Bank Dunia bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi negara miskin dan berkembang. Dukungan yang diberikan berupa dukungan teknis dan pendanaan. 2. Struktur organisasi. IMF adalah organisasi tunggal yang merupakan satu kesatuan dengan United Nations. Sementara Bank Dunia adalah grup organisasi yang terdiri dari beberapa organisasi yaitu The International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, adalah bank yang memberikan bantuan berupa dana dan saran kebijakan kepada negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. The International Development Association atau IDA, adalah bagian dari Bank Dunia yang bertugas untuk membantu negara-negara termiskin dengan pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang rendah. The International Finance Corporation atau IFC, adalah bagian dari Bank Dunia yang bertugas untuk mengembangkan sektor swasta di negara berkembang. Dukungan yang diberikan berupa akses pasar, modal, dan pendampingan teknis. The Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA, adalah bagian dari Bank Dunia yang bertugas memberikan jaminan berupa asuransi risiko politik dan kredit kepada investor dan peminjam. The International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID, adalah lembaga yang bertugas untuk mengatasi penyelesaian sengketa investasi. 3. Misi. IMF memiliki 3 misi yaitu meningkatkan kerjasama moneter internasional, mendorong pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kebijakan yang dapat merusakkan kesejahteraan. Sementara Bank Dunia memiliki misi yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrim, mempromosikan kesejahteraan bersama. 4. Jumlah negara anggota. IMF memiliki 190 negara anggota, sementara Bank Dunia memiliki 189 negara anggota. Jika suatu negara ingin menjadi anggota Bank Dunia, maka negara tersebut harus menjadi anggota IMF terlebih dahulu. 5. Cara kerja. IMF dan Bank Dunia memiliki tujuan yang berbeda, maka kedua lembaga ini memiliki cara kerja yang berbeda. Berikut cara kerja IMF. Saran kebijakan. IMF memantau pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya. Selain itu, IMF juga memberikan saran kebijakan kepada negara-negara anggota, terutama terkait risiko potensial yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dukungan finansial. IMF memberikan bantuan finansial berupa pinjaman untuk negara-negara anggotanya yang sedang mengalami krisis atau berpotensi terkena krisis. Pinjaman ini diikuti dengan perubahan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat negara tersebut keluar dari krisis. Pengembangan kapasitas. IMF memberikan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas negara-negara anggotanya dalam menetapkan kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara Bank Dunia bekerja dengan cara bekerja sama dengan pemerintah. IBRD dan IDA sebagai bagian dari Bank Dunia memberikan pinjaman, saran kebijakan dan bantuan teknis untuk negara berkembang. IDA fokus pada negara-negara termiskin, sementara IBRD mendampingi negara berpendapatan menengah. Bekerja sama dengan sektor swasta. IFC, MIGA, dan ICSID fokus untuk memperkuat sektor swasta di negara berkembang. Melalui lembaga ini, Bank Dunia memberikan pinjaman, bantuan teknis, jaminan risiko politik dan penyelesaian sengketa investasi. 6. Sumber pendanaan. IMF dan Bank Dunia mendapatkan pendanaan dari sumber yang berbeda. Berikut sumber pendanaan IMF. Kuota anggota. Setiap negara anggota IMF memiliki kuota pendanaan masing-masing. Kuota anggota ini adalah sumber pendanaan pertama IMF. Setiap negara memiliki kuota yang berbeda.
Semakin besar dana yang diberikan pada Special Drawing Right atau SDR atau aset cadangan mata uang asing, maka semakin besar suara negara tersebut di IMF. Negara dengan SDR terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 17,43% dengan suara sebesar 16,5%. Pengaturan baru untuk meminjam atau New Arrangements to Borrow atau NAP. NAP adalah pengaturan yang diganti sesuai dengan kebijakan dari IMF. Pada 2021, IMF menaikkan NAP menjadi 521 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini bersumber dari 40 negara. Jika ada pinjaman yang bersumber dari NAP, maka negara-negara inilah yang akan memberikan dananya. Berhubung NAP adalah sumber pendanaan kedua, maka dana ini akan diberikan jika kuota anggota sudah habis. Perjanjian pinjaman bilateral. Perjanjian pinjaman bilateral adalah sumber pendanaan ketiga IMF. Terdapat 42 kreditor yang siap menggelontorkan dana pinjaman hingga 135 miliar dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini berlaku hingga 2023 dan bisa diperpanjang hingga 2024. Sementara pendanaan Bank Dunia berasal dari sumber pinjaman dari pasar modal, pendapatan atas hasil investasi, biaya yang dibayarkan oleh negara anggota, kontribusi yang diberikan oleh negara anggota, biasanya negara yang lebih kaya, pembayaran pinjaman dari negara berkembang. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan IMF dan Bank Dunia. Bila mengetahui perbedaan lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.